Halo semuanya, selamat pagi. Ya, di hari ini kita akan belajar materi mengenai induksi matematika. Oke, induksi matematika. Apa sih Kak induksi matematika? Sebelumnya kita udah belajar ya mengenai barisan dan deret aritmetika ya kan. Barisan dan deret geometri ya di SMP. Kalian pernah lihat ini? Sebentar, kakak tulis. Nah, ini tuh ya kan 4 tambah 6 tambah 8 itu kan deret ya kan. Deret. Sebelumnya udah kenalan sama baris dan deret aritmetika, barisan dan deret geometri. Nah, ini itu rumus UN-nya. Nah, ini itu rumus SN-nya, jumlahnya ya kan. Nah, apa sih Kak induksi matematika dan apa hubungannya sama ini Kak? Nah, induksi matematika itu kita mau membuktikan kebenaran suatu rumus yang diberikan. Ini ada rumus UN, ini ada rumus SN. Kita mau buktikan benar nggak sih rumus UN dan SN yang diberikan. Itulah guna induksi matematika. Sebenarnya membuktikan kebenaran suatu rumus itu bisa dilakukan dengan ada pembuktian secara langsung namanya. Ada juga pembuktian kontradiksi. Dan salah satunya yang ketiga itu adalah pembuktian induksi matematika yang akan kita pelajarin di hari ini. Oke? Jadi induksi matematika itu kita mau membuktikan kebenaran suatu rumus yang diberikan. Oke, kita belajar ya langkah-langkah induksi matematika atau prinsip induksi matematika. Prinsip induksi matematika. Yang pertama, kita tunjukkan bahwa ya Pn benar untuk n sama dengan 1. Oke, jangan bingung dulu, sabar. Yang kedua, kita asumsikan, kita hipotesiskan, kita asumsikan Pn benar untuk n sama dengan k. Oke, sebentar. Yang ketiga, dia hanya ada 3 langkah. Tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k tambah 1. Ini yang baru kita tulis ini itu adalah langkah-langkah atau prinsip dari pembuktian secara induksi matematika. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal saja. Kita gunakan contoh soal yang ini, yang tadi kita tuliskan ya kan. Ada 4 tambah 6 tambah 8 tambah sampai 2n tambah 2 itu sama dengan n kuadrat tambah 3n. Kita mau ngebuktiin rumus ini itu benar ya. Kita mau buktikan kebenaran suatu rumus ya ini. Oke, kita lihat, tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Jadi, ya yang pertama yang harus kita lakukan, kita buat jika n sama dengan 1 ya, maka yang dimasukkan itu gimana Kak? Yang sebelah kiri ini, sebelah kanan yang ini, sebelah kirinya 2n tambah 2, sebelah kanan n kuadrat tambah 3n. Ketika benar untuk n sama dengan 1, ketika di sini n itu kita substitusi dengan 1, kita gantikan 1, di sebelah kanannya juga kita gantikan 1, dan sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama, maka benar. Oke, jadi P1 ya
ini 2N tambah 2. N-nya kita gantikan 1, karena jika N sama dengan 1 kita gantikan 1, berarti 2 kali 1 ditambah 2 sama dengan ini ada N kuadrat ditambah 3N. N-nya kita gantikan 1 juga, berarti 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 ya. Oke, lanjut. 2 kali 1 2 tambah 2 4. 1 kuadrat 1 tambah 3 kali 1, berarti 1 tambah 3 4. 4 sama dengan 4. Sebelah kiri ketika kita buat N sama dengan 1, dan sebelah kanan ketika kita buat N sama dengan 1, dan hasilnya sebelah kiri dan sebelah kanan sama, maka benar. Berarti udah bisa kita tunjukkan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1 ketika kita ambil jika N sama dengan 1 dan sebelah kiri sama sebelah kanannya kita gantikan N sama dengan 1 itu sama, maka benar. Udah bisa kita tunjukkan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Oke, lanjut langkah yang kedua. Langkah yang kedua, asumsikan PN benar untuk N sama dengan K. Berarti kita buat hipotesis, atau kita hipotesiskan N kita gantikan sama dengan K. Berarti asumsikan N sama dengan K. Maka jadi kan tadi PN ya kan, ini PN ya kan. Jadi jadinya PK. Kita tuliskan kembali 4 tambah 6 tambah 8 tambah ya kan titik tambah. Nah, N di sini kita gantikan sama dengan K. Ya kan, 2N tambah 2. Berarti N-nya kita gantikan K, berarti 2K tambah 2. Lanjut, sebelah kanannya N-nya juga kita gantikan dengan K. Berarti N kuadrat ditambah 3N dijadikan N-nya kita gantikan dengan K. Berarti K kuadrat ditambah 3K. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, karena belum bingung ya kan. Tinggal kita gantikan N ini sama dengan K. Ketika udah kita periksa PN benar untuk N sama dengan 1, kita asumsikan N itu sama dengan K. Asumsi, hipotesiskan. Lanjut, langkah yang ketiga. Oke, langkah yang ketiga ya, kita buat N itu sama dengan K tambah 1. Ya kan, N sama dengan K tambah 1, maka ya kan P K tambah 1 sama dengan, ini kita tuliskan kembali. Ya kan, kita tuliskan dulu 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik tambah 2K tambah 2 tetap. Lalu lihat di sini N sama dengan K tambah 1. Ya kan, berarti di sebelah kiri dan sebelah kanan N-nya kita ubah K tambah 1. Berarti 2N tambah 2, berarti 2 dikali K tambah 1 ditambah 2. Berarti gini kan, 2, N-nya kita gantikan K. N yang di sini kita gantikan K. Kenapa? Kita gantikan K tambah 1 ya kan? N sama dengan K tambah 1. Berarti N di sini ya, N di sebelah kiri dan kanan ini kita ubah K tambah 1. Di sini 2N tambah 2. Berarti 2 dikali K tambah 1 ya kan? N-nya kita gantikan dengan K tambah 1 ditambahkan 2. Sebelah kanannya juga kita lakukan hal yang sama. Berarti N kuadrat, berarti K tambah 1 kuadrat ditambah 3N ditambah 3 dikali K tambah N. K tambah 1, K tambah 1 kok. Nah, seperti ini. N-nya itu kita gantikan K tambah 1. Lalu kita bakal ya ngelihat sebelah kiri ini harus sama dengan sebelah kanan. Ketika sebelah kiri ini sama dengan sebelah kanan, maka benarlah kita sudah bisa membuktikan bahwa rumus yang diberikan itu benar. Oke, kalau teman-teman perhatikan ya, ini dari sini sampai sini ini sesuai hipotesis loh teman-teman. Lihat di sini. PK 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2K tambah 2, 2K tambah 2 itu sama dengan K kuadrat ditambah 3K. Berarti kita tuliskan K kuadrat ditambah 3K. Oke, lanjut yang ini kita lakukan operasinya. Berarti 2 kali K, 2K. Lanjut ditambah 2. Jangan lupa ini ditambah 2 lagi, tambah 2. Oke, lanjut sebelah kanan.
K tambah 1 kuadrat, berarti K kuadrat, kita operasikan aja ya kan. Berarti K kuadrat ditambah K tambah K, 2K ya kan. Ditambah 1, ditambah ini juga 3 kali K, 3K ditambah 3. Oke, lanjut lagi. Ini yang sama operasi bisa kita lakukan. K kuadrat 3K tambah 2K berapa? 5K. 2 tambah 2, 4. Lanjut sebelah kanan. K kuadrat 2K ditambah 3K, 5K. 1 ditambah 4, 1 ditambah 3, 4. Ya kan, 1 tambah 3 yang ujung ini. Nah, 1 tambah 3 kan 4. Sama, K kuadrat ditambah 5K tambah 4. K kuadrat ditambah 5K tambah 4. Nah, inilah ketika sebelah kiri dan sebelah kanannya itu sama, maka terbuktilah dia benar. Kita sudah membuktikan bahwa rumus yang diberikan di sini itu terbukti benar. Mudah kan? Ya kan? Mudah, benar-benar mudah. Jadi, P tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2N tambah 2 sama dengan N kuadrat tambah 3N terbukti benar untuk bilangan asli ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Karena kita bakal kasih contoh satu lagi ya kan, contoh kedua, sehingga kita bisa memperdalam proses pembuktian secara induksi matematika. Oke, kita lanjut yang kedua. Buktikan ya dengan induksi matematika, karena membuktikan rumus ini bukan hanya dengan induksi matematika. Tadi ada dengan secara langsung, pembuktian secara langsung, ada dengan kontradiksi, dan salah satunya yang ketiga dengan induksi matematika. Buktikan dengan induksi matematika jumlah N bilangan ganjil ya, jumlah N bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan N kuadrat. Sama dengan N kuadrat. Oke, kita mau ngebuktikan ini. Coba kita pahami pelan-pelan. Kita akan buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah N bilangan ganjil ya, berarti jumlah N sampai ke N bilangan ganjil positif yang pertama itu sama dengan N kuadrat. Artinya jumlah bilangan ganjil ya, jumlah bilangan ganjil itu sama dengan N kuadrat. Berarti Pn, berarti bilangan ganjil dimulai dari angka berapa? 1 tambah 3, ganjil kan, baru berapa lagi? 5 tambah 7 tambah, nah kalau rumus bilangan ganjil berapa? 2N kurang 1. Kenapa gitu Kak? Ketika kalian masukkan N berapa, contoh kita masukkan N2 ya kan, N nya 2 dikali 2 dikurang 1 berapa? 3. Sesuai kan? Ya. Lanjut, N nya 5, 2 dikali 5 10 kurang 1 9 ya kan. Yang kelima di sini berapa? Bilangan ganjil yang kelima berapa? 9. Oke? Berarti ketika kita masukkan 2 kali 10, bilangan ganjil yang ke 10, 2 kali 10, 20 dikurang 1, 19. Berarti bilangan ganjil yang ke 10 itu adalah 19. Gitu dia ya. Lanjut, berarti katanya jumlah N bilangan ganjil positif yang pertama ini kita jumlahkan sama dengan N kuadrat. Jadi kita mau ngebuktikan ini. Oke, jadi udah ada PN nya, kita mau membuktikan dengan cara induksi matematika. Ingat rumusnya masih di situ, ya. Itu yang pertama, kita harus tunjukkan ya, jika N sama dengan 1, jika N sama dengan 1, maka P1 berarti yang kita masukin yang mana? Ini ya kan, 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Berarti kita gantikan N sama dengan 1. Berarti 2 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 1 kuadrat. 2 kali 1 2, 2 kurang 1 1. 1 kuadrat 1. Terbukti benar.
sudah kita tunjukkan ya bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1. Lanjut langkah kedua, nggak usah lama-lama kita ya kan. Kita hipotesiskan, kita asumsikan N sama dengan K. Maka kita asumsikan PK ya kan, kita tuliskan kembali, tapi N-nya ini kita gantikan dengan K. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 2K kurang 1 ya kan. Baru sebelah kanannya N kuadrat, N-nya kita gantikan dengan K, berarti K kuadrat. Oke, lanjut yang ketiga. Jika N sama dengan K tambah 1, maka P K tambah 1 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah ini kita tuliskan kembali ya, 2K kurang 1. Lalu K di sini, N yang di sini kita gantikan dengan K tambah 1. N yang di sebelah kanan juga kita gantikan dengan K tambah 1, sehingga 2 ya kan, 2 dikali K tambah 1 dikurangi 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat. Oke. Lanjut ya kan. Ini sesuai dengan apa? Ini tadi asumsi ya kan, sesuai dengan hipotesisnya. Berapa katanya 2K dikurang 1 ini? K kuadrat. Lanjut ditambah 2K, 2 dikali K, 2K ditambah 2 dikurangi 1. Ini sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Lanjut, berarti ini K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 sama dengan K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Ternyata apa? Sebelah kiri dan sebelah kanan pernyataannya itu sama, sehingga terbuktilah bahwa rumus yang diberikan itu benar. Mudah kan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Terbukti dia benar ya kan, ketika kita menggunakan induksi matematika. Jadi induksi matematika ini gak sulit teman-teman ya kan, tidak sulit sama sekali, tidak ada yang menyulitkan, satu sama lain tidak ada yang sulit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, karena untuk materi induksi matematika itu bisa kita sampaikan di sini aja ya kan. Jadi kalau kalian mau membuktikan membuktikan kebenaran suatu rumus di dalam matematika, bisa menggunakan induksi matematika. Nanti kita akan belajar lagi namanya nanti pembuktian secara langsung, bagaimana pembuktian dengan kontradiksi. Kalau ada yang mau dipertanyakan sama kakak, didiskusikan, kita akan diskusikan. Sekian materi hari ini. Terima kasih semuanya.